Musim 2024-2025 menjadi kejutan besar bagi Nottingham Forest. Tim yang awalnya diprediksi bakal kembali berjuang menghindari degradasi, kini justru bersaing memperebutkan tiket Liga Champions di bawah asuhan Nuno Espirito Santo. Performa impresif Forest membuat beberapa pemain mereka mendapat banyak sorotan. Morgan Gibbs-White diakui sebagai pemain paling berpengaruh di tim, sementara Chris Wood sedang menjalani musim terbaiknya di Premier League dengan koleksi 18 gol. Kemenangan 1-0 atas Manchester City kemarin semakin membuktikan kualitas dan kekompakan mereka. Callum Hudson-Odoi menjadi pahlawan dengan golnya di menit ke-83 yang memastikan 3 poin berharga untuk Forest. Benar-benar di luar dugaan banyak pengamat, anak asuh Nuno Espirito Santo tersebut mampu menghuni peringkat 3 besar klasemen. Apabila terus mempertahankan performa ini, tentu akan mendapatkan tiket berlaga di kompetisi Eropa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Nottingham Forest menjadi salah satu tim kejutan di Liga Inggris 2024-2025. Menggunakan strategi parkir bus yang kerap dicibir orang, mereka mampu bersaing di 3 besar klasemen. Bahkan posisinya lebih baik dari juara bertahan Manchester City. Nottingham Forest menjadi antitesa dari kegandrungan akan sepak bola menyerang, yang belakangan banyak diadopsi klub tanpa melihat sumber daya yang dimilikinya. Tapi, klub ini juga menjadi representasi pendekatan sepak bola modern belakangan ini yang semakin pragmatis, dengan tujuan utama menang atau minimal tidak kalah. Pragmatisme itu memiliki keindahan tersendiri karena di baliknya ada seni menakar kekuatan sendiri dan sekaligus menaksir kekuatan lawan. Sepak bola tak sekadar soal teknik dan fisik, tetapi juga otak. Masih ingat Prancis yang menjuarai Piala Dunia 2018? Atau Yunani yang menjuarai Euro 2004? Mereka adalah juara-juara yang pragmatis, memperlakukan sebuah kompetisi dengan tak memaksakan fantasi bermain indah yang mengagungkan penguasaan bola. Mereka, seperti Nottingham Forest, menghadapi setiap pertandingan dengan strategi yang disesuaikan dengan siapa dan seperti apa lawan mereka. Cara mereka bermain menghadapi tim yang menekankan penguasaan bola atau memiliki kelebihan dalam menekan lawan akan berbeda dengan cara mereka kala menghadapi tim yang memiliki kelas yang setara atau di bawahnya. Tim-tim ini tak akan mudah tergoda dan terprovokasi oleh orang-orang yang menganggap mereka membosankan dan tidak atraktif karena terlalu bertahan. Mereka mengutamakan hasil. Dan ya, apa sih yang lebih penting dari sebuah proses selain hasil, sepanjang tidak curang dan tidak sportif? Pragmatisme semacam itu pula yang membuat Forest berhasil memupus citra Liverpool sebagai tim tak terkalahkan ketika mereka mengalahkan The Reds dengan 1-0 pada 14 September 2024 dalam pertandingan Liga Premier. Mereka menjadi satu-satunya klub mengalahkan The Reds dalam kompetisi Liga musim ini. Ketika kedua tim bertemu lagi pada 15 Januari 2025, Liverpool gagal membalas karena dipaksa seri 1-1. Bersama Everton dan Fulham, Forest adalah 3 tim yang tak bisa dikalahkan Liverpool dalam pertandingan Liga musim ini sejauh ini. Pendekatan sepak bola efisien yang disuntikkan Nuno Espirito Santo kepada Nottingham Forest telah banyak memakan korban, dan itu bukan korban biasa-biasa. Dalam laga terakhirnya, Forest menumbangkan juara bertahan Manchester City dengan 1-0 ketika The Citizen bertandang ke kandang mereka di The City Ground pada 8 Maret. Forest memaksa Man City menelan kekalahan ke-9 dalam pertandingan Liga musim ini dengan modal hanya 31% penguasaan bola. Walau hampir selalu menjadi tim dengan penguasaan bola lebih kecil, jangan anggap enteng Forest dalam bagaimana mereka mengelola peluang.
Melawan tim asuhan Guardiola pada Sabtu itu, Ryan Yates CS membuat 4 peluang emas yang salah satunya menjadi gol, melawan 3 peluang emas yang bisa dibuat Kevin De Bruyne CS. Namun, dongeng paling fantastis dari Forest adalah kala mereka mencukur Brighton pada 1 Februari. Saat itu, sekalipun hanya menguasai 37% distribusi bola, Forest membuat peluang yang jauh lebih banyak. Jika Brighton hanya membuat 10 peluang yang 5 diantaranya on target, maka Forest membuat 14 peluang yang 9 diantaranya tepat sasaran. Dengan rata-rata penguasaan bola 39,7% atau paling rendah di antara 20 tim Liga Premier musim ini, Forest malah bisa menyeruak ke posisi ketiga klasemen Liga dengan 51 poin. Mereka adalah satu dari 4 tim Liga Inggris yang kebobolan paling sedikit selama musim ini setelah Arsenal, Liverpool, dan Bournemouth. Dengan modal itu, Forest kini berada di jalan kompetisi Eropa 3 tahun setelah untuk pertama kali promosi ke Liga Premier sejak musim 1998, tetapi kompetisi Eropa bukan barang baru bagi Nottingham Forest. Mereka justru adalah satu dari 4 tim Liga Inggris yang lebih dari 1 kali menjuarai Liga Champions yang mereka lakukan pada 1979 ketika masih bernama Piala Eropa. Catatan Forest masih di atas Arsenal atau Tottenham Hotspur yang belum pernah sekalipun menjuarai kompetisi Eropa. Kebangkitan Forest ini bukanlah kebetulan belaka, melainkan hasil dari perencanaan strategis klub, kualitas individu pemain, serta kepemimpinan tim yang solid. Setelah puluhan tahun terjebak dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu, Nottingham Forest kini menunjukkan potensi sebagai kekuatan baru di Premier League. Keberhasilan ini tidak lepas dari investasi strategis klub, kebijakan perekrutan pemain, dan manajemen yang solid. Klub tersebut memadukan pemain muda berbakat dengan pemain berpengalaman, menghasilkan dinamika baru yang menghasilkan performa impresif di lapangan. Juga faktor non-teknis yang berperan besar dalam kesuksesan mereka. Evangelos Marinakis, pemilik Nottingham Forest, bahwa para pemain Forest akan mendapat lebih dari sekadar tepukan di punggung jika mereka berhasil lolos ke Liga Champions. Morgan Gibbs-White yang sebelumnya dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Liverpool, terlihat memiliki hubungan dekat dengan sang pemilik klub. Setelah kemenangan atas Manchester City, Gibbs-White mengunggah foto dirinya bersama Marinakis di Instagram, memperlihatkan momen keakraban mereka. Bagi para penggemar Forest, ini tentu menjadi pemandangan yang menyenangkan. Pasalnya, Gibbs-White masih terikat kontrak hingga 2027, namun performanya yang semakin mengesankan membuat banyak klub tertarik merekrutnya. Kedekatannya dengan Marinakis bisa menjadi faktor yang membuatnya tetap bertahan di City Ground.